Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Story Misteri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya di episode 4 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di malam ini terlihat di rumahnya Pasya, terlihat Dewa dan anak juga Lia dan Pak Pajar, di mana Pak Pajar meminta Lula untuk bekerja di kantornya. Pak Pajar pun mengasihkan kartu nama itu, lalu Lula pun mengambilnya. Setelah mengambil kartu nama tersebut, Pak Pajar pun dan Lia langsung pamit. Sedangkan Dewa dan Pasya kembali cekcok lagi, dan Pasya pun menceritakan apa yang dikatakan Priska karena Bu Para telah menjelaskan di media. Lalu Pasya pun menyuruh Dewa untuk membuka handphonenya. Pas dibuka, sungguh Dewa dan anak sangat terkejut melihat Bu Para berada di media. Dan selanjutnya terlihat Dewa dan anak juga Bu Para di kantornya Bu Para, di mana Dewa meminta penjelasan tentang Bu Para yang berada di media. Namun nampaknya Bu Para pun tetap kekeh karena ada rencananya, dan Bu Para pun meninggalkan Dewa dan Nana. Sedangkan di sisi lain terlihat di rumahnya si antagonis Alia dan Kevin, terlihat si muka dua Priska yang menceritakan setelah pulang dari rumahnya Pasya. Dia juga menceritakan semuanya apa yang terjadi di rumahnya Pasya dan mengatakan bahwa Lula ternyata adiknya Pak Pajar. Tentu saja si antagonis Alia dan Kevin pun sangat terkejut. Dan dengan lain terlihat di kantornya Cahayananda dan Pak Pajar yang sedang asik memperhatikan Mbak Lia yang sedang bekerja, dan terlihat Lia pun yang akan pulang, dan Pak Pajar pun langsung menghampiri Lia dan mengajak ke jalan. Yang awalnya Lia menolaknya, namun akhirnya Lia pun mengikuti ajakan Pak Pajar. Singkat cerita, Pak Pajar pun membawa Lia ke sebuah tempat, yaitu ke butik. Tentu saja Lia pun sangat heran dan menanyakan, "Kenapa kita ke tempat ini, Mas?" ucap Lia. Namun Pak Pajar pun memanggil pegawai butik untuk dicarikan kain pakaian yang paling cocok untuk Lia, dan pegawai itu pun membawa Lia, yang akhirnya terlihat Lia yang begitu cantik. Setelah memakai gaunnya, terlihat Pak Pajar yang bengong karena melihat kecantikan Mbak Lia. Di sisi lain terlihat di salah satu kafe di mana Tante Merlin yang sedang melamun dan teringat sama anaknya yaitu Pajar. Lalu Tante Merlin pun mengeluarkan gelang yang bertulisan Pajar di saat Pajar masih kecil, dan Tante Merlin pun menatapnya yang merasa merindukan anaknya itu dan mengatakan, "Mungkin sekarang kamu sudah besar, Nak. Seandainya kamu sekarang sudah dewasa, aku akan nyodohkan kamu sama Lia," ucap batinnya Tante Merlin. Dan di saat itu Tante Merlin akan pergi dari kafe tersebut. Namun tiba-tiba saja Tante Merlin pun menabrak Bu Diana, di mana Bu Diana pun sedang memikirkan Pak Pajar. Tentu saja Bu Diana pun sangat terkejut, dan gelang Tante Merlin pun terjatuh. Lalu Bu Diana pun mengambilnya gelang tersebut. Bu Diana sangat heran, kok gelang yang dibawa Tante Merlin sama persis gelangnya Pak Pajar waktu kecil. Dan di saat Bu Diana akan menanyakan ke Tante Merlin, Tante Merlin pun mengatakan, "Maaf, aku buru-buru," ucap Tante Merlin. Sedangkan Bu Diana pun masih bertanya-tanya tentang gelang tersebut dan apa hubungannya dengan Tante Merlin. Di sisi lain, di mana Pak Pajar dan Lia yang mendatangi perisai Dewa, di mana Pajar yang mengatakan ke Dewi juga Lucky, "Saya akan memakai perisai Dewa untuk menjaga keamanan. Namun ada syaratnya," ucap Pak Pajar. Tentunya Dewi dan Lucky pun sangat senang mendengar tawaran dari Pak Pajar. Dewi pun menanyakan, "Persyaratannya itu apa, Pak?" ucap Dewi.
Pak Pajar pun mengatakan harus bisa merayu Pasha dan Lula agar Lula bisa bekerja di perusahaan Cahayananda, yang akhirnya Lucky dan Dewi pun mendatangi rumahnya Pasha. Terlihat Pasha yang begitu senang atas kedatangan Dewi dan Lucky. Pasha pun akhirnya mengizinkan Lula untuk bekerja di Cahayananda. Tentunya Lula pun sangat senang mendengar keputusan Pasha dan Lula pun langsung memeluk Pasha. Di kemudian harinya terlihat Pajar yang begitu senang dan menari-nari di rumahnya. Tiba-tiba saja pekerja rumahnya mengatakan kalau di luar ada perempuan yang sedang menunggu Pak Pajar. Pak Pajar pun langsung menghampiri ke ruangan tersebut dan nampaknya Lula lah yang akan bergabung bekerja di perusahaannya Pak Pajar, yaitu Cahayananda. Lula pun mengatakan, saya siap bekerja di perusahaan Pak Pajar, dan Mas Pasha pun juga sudah mengizinkan saya untuk bekerja, ucap Lula. Dan terlihat Pak Pajar pun yang begitu senang karena adiknya mau bekerja di perusahaannya. Nah sobat, mau tahu cerita selanjutnya? Tentunya kita nantikan di episode selanjutnya. Stay tune terus. Kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.